Susah untuk menolak fakta bahwa di bawah Gus Muhaimin ini PKB di dalam waktu kurun dari lebih dari 15 tahun itu ada stabilitas. Partai-partai politik yang lain, Demokrat pernah geger atau baru saja selesai gegerannya, ya. Kemudian PKS malah pecah. Sangat wise saya kira selama ini bahwa Gus Ami dan teman-teman di DPP PKB itu bisa memisahkan kalau lagi berurusan dengan PBNU itu ini PBNU personal, bukan PBNU yang mewakili Jamiah. Saya kira ya cukup wise lah. Jadi dipisahkan aja. Karena kalau nggak dipisahkan bisa ikut pusing, ya. Nah biar yang pusing PBNU aja ada pemecatan terhadap Yai Mustamar. kan yang sangat famous, sangat terkenal kan statementnya Gus Ami yang terakhir itu. Ya? Iya. Maklar ya. Jangan dipeduli omongannya seorang yang bernama Saiful itu kan cuma makelan. Nah itu kan. Nah itu ya respon yang kayak gitu yang paling cocok dengan orang-orang atau oknum-oknum yang ada di PBNU. Tapi bukan PBNU-nya. Sebagai orang tua saya ini kan sudah penciuman saya kan ya sudah nggak terlalu tajam lah. Tapi feeling saya itu jangan-jangan ada serigala berbulu musang gitu. Susah untuk menolak fakta bahwa di bawah Gus Muhaimin ini PKB di dalam waktu kurun dari lebih dari 15 tahun itu ada stabilitas. Partai-partai politik yang lain, Demokrat pernah geger atau baru saja selesai gegerannya, ya. Kemudian PKS malah pecah, PAN juga begitu, apalagi P3 juga begitu kan. Gegeran, tapi ada stabilitas di dalam PKB. Suka atau tidak ini harus diakui sebagai fakta, dan ini sumbangannya adalah kepada sense of peace atau rasa kedamaian pada pengurus-pengurus di level-level sampai di bawah. Dan dengan situasi sense psikologi seperti itu, kalau mereka disuruh untuk bekerja dan mengikuti apa yang diinginkan oleh katakanlah pusat DPP, itu lebih banyak berhasilnya daripada tidaknya. Ya kalau toh ada yang ngeyel ya ada namanya juga partai, tetapi itu kayaknya jauh lebih sedikit daripada zaman saya dulu itu. Kalau zaman saya dulu itu barangkali ya yang ngeyel dengan yang tidak ngeyel itu ya rame-rame begitu. Ya. Nah ini kemudian ditopang oleh kemampuan DPP PKB di bawah Gus Ami itu untuk mendudukkan perkara kenapa sampai terjadi mudahnya konflik antara syuro majelis Dewan Syuro dengan Dewan Tanfid ini. Yaitu karena ada semacam dualisme, ya sovereignty, dual sovereignty atau kedaulatan kekuasaan yang sama antara Dewan Syuro dengan Dewan Tanfid yang di zaman Caimin ini konon kabarnya diselesaikan bahwa tidak ada lagi yang seperti itu. Nah inilah yang kemudian menurut saya membuat PKB di bawah Caimin ini atau Gus Ami ini bukan saja mau bisa melakukan manajemen partai yang jauh lebih bagus dari P3, tetapi juga bisa bertanding dengan partai-partai yang lain yang jauh lebih kuat. Misalnya Golkar, PDIP, ya atau Nasdem atau Partai Demokrat dan lain sebagainya, sehingga penampilan DPP PKB sooner or later, cepat atau lambat, gradualis, ya gradual ataupun cepat itu akan bisa mengimbangi dan kemungkinan akan bisa menjadi satu partai yang besar. Kalau menurut saya sekarang PKB itu sudah bukan partai menengah lagi, harus sudah dimasukkan dalam partai besar. Nah, tentu tidak ada gading tanpa retak. Nah, retaknya PKB ini atau problem yang masih dihadapi PKB itu minimum ada dua, yaitu yang lebih pada tataran internal, yaitu bagaimana menyelesaikan bengkalai psikologis
ya dengan keluarga dan pendukung dari almarhumlah Gus Dur yang masih sangat mempunyai catatan kurang baik terhadap konflik antara Gus Ami dengan keluarga. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang tidak bisa di overcome ya, tetapi memang tidak mudah. Artinya karena ada mekanisme-mekanisme yang kadang-kadang kita sendiri juga tidak bisa membaca karena ini sangat personal sifatnya. Jadi diomongkan gampang tapi dilakoni susah. Ya, dan inilah yang menurut saya selalu saya serukan bahwa kalau ini bisa diatasi maka kemungkinan juga tranquility atau ketentraman yang dinikmati PKB di Gus Ami itu jauh akan lebih solid. Nah, saya tidak bisa memberikan semacam formula atau bagaimana karena ini sudah agak urusan langit kalau yang seperti ini. Yang bisa bicara itu adalah para masyayikh. Nah, saya ini boro-boro masyayikh ya. Memegang sendalnya saja belum cocok. Nah, yang berikutnya adalah dengan PBNU, bukan dengan NU loh Mas ya. Saya mengatakan dengan PBNU. Nah, kalau ini Mas, ini bukan bengkalai yang serius. Ini adalah semacam kecemburuan dari personel-personel PBNU aja. Tapi karena mereka itu dianggap dan secara tradisional personel PBNU itu selalu dianggap mewakili lembaga dan jamiah, maka powerful juga ini kendala ini. Sehingga misalnya yang tadi dikutip oleh Mas Yusuf, omongannya Saifullah Yusuf bahwa PKB atau DPP-PKB itu salah membuat semacam aliansi, itu sama sekali nggak di backup dengan realitas atau survei atau apapun. Tapi kenapa ada omongan gitu? Ya karena Saifullah nggak suka gitu aja. Jadi ini lebih bersifat personal personal vindictiveness gitu ya, ketidaksukaan personal. Tapi kemudian dilembagakan dan alhamdulillah di PBNU itu yang gitu itu biasa dan bisa dilakukan. Nah itu urusan yang berbeda. Tetapi ya Gus Ami ternyata kan ya menghadapi NU kan dianya NU-nya NU. Jadi dia juga bisa cara menghadapi yang personal-personal itu, yaitu dengan cara selengean aja. Ya, dengan selengean itu jauh lebih efektif daripada kalau misalnya Gus Ami misalnya menggunakan pendekatan yang lebih serius. Yang lebih serius sudah diselesaikan oleh beliau dengan menggunakan pendekatan institusional dan lain sebagainya. Sementara yang urusan dengan PBNU ini ya diselesaikan dengan selengean atau diserahkan kepada orang-orang seperti Yai Agil Siraj itu aja. Ngapain ikut-ikut ngurusi yang begitu? Nanti PBNU kemudian misalnya 5 tahun yang akan datang ada perubahan struktural, nanti orang-orangnya juga ganti. Kalau bisa kedapatan orang-orang yang agak pro dengan DPP PKB ya lebih bagus lagi. Kalau enggak ya dihadapi dengan cara personal aja. Karena apa? Karena faktanya juga ini ya bukan rahasia. Di bawah-bawah itu yang namanya struktural maupun non-struktural NU, Nahdiyin, itu tidak akan bisa hidup dengan baik atau berkembang dengan baik tanpa topangan dari dukungan politik orang-orang PKB, baik struktural PKB maupun para pendukung simpatisan PKB. Mau bikin rapat misalnya PCNU atau PWNU, ya tetap yang akan direweli juga pengurus-pengurus PKB kan. Yang kadang-kadang ini kemudian konon dimanipulasi seolah-olah NU-nya itu dimanipulasi oleh para pengurus PKB. Ya memang itulah nasibnya ya begitu. Ya jangan marah kalau ada unen-unen seperti itu. Tapi ini fakta bahwa lain ngurus partai dengan urus jamiah itu lain. Partai itu mempunyai disiplin-disiplin yang kemudian bisa ditagih dengan cara-cara yang lebih bersifat prosedural seperti itu. Sementara jamiah itu apalagi NU itu waduh nggak bisa hanya dengan urusan organisasi menakut-nakuti, membubarkan ini, membukukan itu, nggak bisa.
Karena di sana itu masih ada tradisi-tradisi seperti tahlilan, seperti istighosahan, mencintai habaib dan lain-lain itu tidak bisa terlalu dicampuri dengan urusan-urusan kayak begini. Nah, oleh karena itu sangat wise saya kira selama ini bahwa Gus Ami dan teman-teman di DPP PKB itu bisa memisahkan kalau lagi berurusan dengan PBNU itu ini PBNU personal, bukan PBNU yang mewakili jamiah. Nah, dengan cara pendekatan seperti itu maka tidak terlalu terganggu. Ya memang kadang-kadang ada semacam yang suka di garis bawahi Mas Yusuf itu. Ada semacam pertikaian silat lidah lah antara PBNU dengan Gus Ami DPP. Makanya saya sendiri setuju kalau PBNU versus DPP PKB, tapi saya nggak setuju kalau NU versus PKB enggak. Kalau DPP PKB versus PBNU, nah itu saya setuju. Nah, oleh Mas Yusuf kadang-kadang itu diperkuat dengan segala macam supaya rame aja. Tapi saya kira ya cukup wise lah. Jadi pisahkan aja. Karena kalau nggak dipisahkan bisa ikut pusing, ya. Nah, biar yang pusing PBNU aja, ada pemecatan terhadap Yai Mustamar, ada pemecatan terhadap cabang-cabang, ada pembukaan itu biar diurus PBNU sendiri. Dan sekarang saya kira makin lama PBNU itu makin confused dengan cara-cara pendekatan yang seperti ini. Apalagi gara-gara pemilihan umum 2024 PBNU kemudian oknum-oknumnya semakin ketahuan kalau memihak kepada salah satu paslon. Ini juga sudah menjadi persoalan yang serius sehingga kalau kemudian agak ribet ya tentang PBNU, bahkan walaupun saya juga tidak setuju ada isu-isu mau melakukan MLB PBNU apa sih itu terjadi ya karena kayak begitu itu. Tidak pernah ada di dalam sejarah PBNU itu ada upaya untuk buat MLB segala. Kalau PKB ya biasa namanya juga partai, ya MLB apa segala itu sudah jamek lah, itu sudah umum begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kalau kemudian PKB bisa menyelesaikan Bengkalai yang pertama tadi dan jangan dibawa ke media massa, jangan dipodcastkan lah, bagi saya itu nggak bagus. Ya urusan keluarga tadi, tapi dicari solusinya. Maka kalau terjadi resolusi yang pas, maka kekuatan PKB akan bertambah nanti. Paling tidak peace of mind dari pengurus DPP PKB dan DPW PKB, DPC PKB itu akan semakin banyak, semakin kuat karena tidak ada lagi pikiran karena kita ini masih nanti kuatnya jangan-jangan kualat dengan Gus Dur dan lain sebagainya, apalagi ditambah-tambahi oleh para provokator dan para buzzer dan lain sebagainya. Ya itu aja, Mas. Ya, Prof, tadi ada menarik ini, Islam kanan, kemudian Gus Imin namanya cukup diterima ternyata di kelompok-kelompok Islam kanan ketika bersinergi dengan Anies Baswedan. Mungkin Anda bisa melihat bahwa dampak elektoral Amin ini sejauh mana nih, Prof, terhadap PKB? Kalau menurut saya Gus Ami menurut saya membiarkan ya, tidak terlalu hirau dengan stigma-stigma yang dipakai dalam wacana politik antara gabungan PKS dengan PKB. Tapi beliau saya yakin dan teman-temannya pasti aware bahwa ini bukan sesuatu yang ringan. Tetapi bisa diatasi dengan manajemen partai, dengan dengan kampanye atau dengan katakanlah memberikan kontra diskursus. Dan PKS juga ikut menyumbang dalam soal ini karena PKS juga bisa menghadirkan fakta bahwa banyak sekali orang-orang PKS terutama yang mempunyai posisi strategis yang sebetulnya mempunyai kultur Nahdlatul Ulama juga. Ini sangat membantu bagi PKB, DPP PKB untuk memberikan penjelasan. Nah, oleh karenanya itu faktor pribadi Gus Ami juga bisa dipakai sebagai salah satu bukti bahwa antara aku selalu lupa Anies Baswedan dengan
Gus Ami itu sebetulnya ya bisa bergandeng, dan memang tampaknya mereka itu dalam komunikasi publik nyambung begitu loh. Mungkin karena mereka juga datang dari universitas yang sama atau generasi yang sama gitu kan, bahasa mereka juga sama gitu kan, tampilannya juga mirip-mirip gitu kan, tidak seperti jomplang seperti Pak Prabowo dengan Gibran gitu kan. Jadi kemudian orang-orang yang mempunyai tradisi di luar Nahdlatul Ulama pun merasa comfortable, mungkin tidak akan tidak akan langsung menerima begitu, tapi paling tidak comfortable bahwa bekerja sama dengan PKB di bawah Gus Ami ini ternyata ya nyaman-nyaman saja, tidak mengganggu, tidak seperti tahun-tahun yang lalu misalnya ya, awal-awal tahun 99, tahun awal-awal 2000 itu seolah-olah gap antara kelompok-kelompok misalnya kayak PKS dengan PKB itu sesuatu yang sangat serius, beyond politics, ya, sudah membawa wacana-wacana surga neraka dan lain sebagainya. Sekarang wacana kayak gitu tampaknya tidak terlalu banyak dikemukakan, ya. Dan tentu saja karena PKB juga tahu diri barangkali ya, tidak mengikuti wacana yang sedang dikembangkan oleh Mas Yusuf soal habaib itu. PKB nggak ikut-ikutan di situ. Jadi kalau ikut-ikutan bisa juga repot untuk PKB. Itu ada segmennya, Prof. Tapi menarik, persoalan habaib. Di PKB juga banyak tuh. Di Dapil Jawa Barat 1, itu yang terpilih habaib nih, Gus. Iya. Apalagi begitu, Mas. Kalau PKB ikut-ikutan salah satu pihak, ya bisa jadi ikut kena itu. Ya, saya bacakan ini dari Bang Joko Sesono. Gus Imin memang cerdas berkat pengalamannya mengelola PKB, tidak terpengaruh dengan intimidasi dari PBNU. Wah, ini mengerikan nih. Intimidasi dari PBNU, bahkan dijegal. Tetap saja PKB bisa melesat suaranya. Nah, ini apakah Anda melihat memang ada penjegalan terhadap, tanda kutip ya, terhadap PKB dari oknum-oknum PBNU? Atau bagaimana, Prof? Yang saya garis bawah itu yang dikemukakan oleh Mas Yusuf. Jadi oknum PBNU, bukan kata orang ini bahwa dijegal dan diintimidasi PBNU, enggak lah. Kalau itu enggak. Oknum yang mencoba saling melakukan penjegalan itu. Dan itu tadi sudah diatasi dengan cara Gus Ami yang juga familiar dengan gaya-gaya personal seperti itu. Kalau Gus Ami orang Batak barangkali beda cara merespon, dan itu barangkali malah akan repot nanti. Ya, tapi karena mereka ya sesama saudara kan, itu dianggap ya saya udah tahu lah siapa orang ini. Makanya kan yang sangat famous, sangat terkenal kan statementnya Gus Ami yang terakhir itu. Ya? Iya. Maklar ya. Jangan dipikir omongannya seorang yang bernama Saiful itu kan cuma makelan. Nah itu kan. Nah itu. Ya respon yang kayak gitu yang paling cocok dengan orang-orang atau oknum-oknum yang ada di PBNU. Tapi bukan PBNU-nya. Insya Allah kalau PBNU yang nggak sevulgar itu. Satu lagi, Prof, apakah Anda bisa melihat bahwa PKB dan PBNU ini akan bisa terwujud itu, saling sinergi, kemudian baik-baik saja, atau nanti menunggu setelah ganti pengurus ini, Prof? Ya bisa aja, tetapi dalam pengertian bahwa mereka tentu menjaga jarak begitu aja. Ya. Nah, saya malah memberi warning juga sama PDB PKB, hati-hati aja, karena ya sebagai orang tua saya ini kan sudah penciuman saya kan ya sudah nggak terlalu tajam lah, tapi feeling saya itu jangan-jangan ada serigala berbulu musang gitu. Maksudnya gimana nih? Nah iya, karena kalau DPP PKB itu terlalu katakanlah terlalu menyerang begitu ya, bisa saja ini dipakai kesempatan untuk kemudian dari oknum-oknum kemudian diinstitusionalisasikan konflik ini.
Nah itu yang sangat tidak beruntung akan PKB justru bukan PBNU, karena PBNU kan bukan organisasi politik, bukan masyarakat politik. Sementara kalau Gus Amit dan kawan-kawan itu mewakili representasi masyarakat politik yang nanti akan langsung berhadapan dengan kekuasaan. Jadi ini memang harus dikasih warning, jangan sampai frontal, jangan sampai terlalu frontal. Nah, kalau saya ya kalau bisa dicari resolusi konflik dengan para oknum tadi itu, dan lagi-lagi ya ini ada Yai Mukhlas ini. Jangan-jangan yang harus hadir pertama itu ya Mas Hayek seperti Yai Mukhlas ini. Nuturi orang-orang yang ada di PBN di sana, oknum-oknumnya itu supaya mengukur diri, dan ya ini untuk kepentingan bersama lah. PKB menjadi partai besar itu bukan tiap hari terjadi di Indonesia. Ya, baik. Saya langsung